Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan dari hasil desain kelas diagram kita yang telah kami buat. Eh, di video sebelumnya, teman-teman atau rekan-rekan saya mungkin sudah menjelaskan atau sudah membuat eh, bagaimana membuat kelas atau mengimplementasikan dari kelas pegawai pegawai profesor, manajer, hingga direktur di sini. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan dari kelas perusahaan di sini. Saya akan mencoba membuat atributnya serta setter-getternya. Meskipun di sini ada cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara mengenerate. Saya akan mencoba satu persatu. Langsung saja. Kebetulan di waktu saya membuat video ini, saya coba menghapus dulu kelas yang sebelumnya saya buat, yaitu kelas kelas perusahaan. Nah, berhubung kelas perusahaan ini belum saya buat, jadi atribut dari kelas perusahaan yang ada pada direktur saya hapus sementara di bagian kelas direktur ini. Nah, sebelum kita lanjut mengimplementasikan, kita bahas singkatnya hubungan apa yang ada direktur dengan kelas perusahaan ini. Dia berhubungan, di sini saya menggunakan hubungan asosiasi bidireksional atau dua arah di sini. Di mana contohnya di sini ada kelas sekolah sama kepala sekolah, di mana sekolah bisa memiliki atribut dari kelas kepala sekolah, dan kelas kepala sekolah bisa memiliki atribut dari sekolah. Kita coba mengimplementasikannya, atau kita coba di sini lihat contoh implementasinya di Java, di mana ada kelas sekolah, dia mempunyai atribut kepala sekolah. Di kelas kepala sekolah yang memiliki atribut sekolah. Langsung saja kita coba di IDE untuk melakukan implementasi dari kelas diagram. Kita buat terlebih dahulu Java kelasnya bernama perusahaan. Kelas perusahaan berhasil dibuat di sini. Nah, untuk kelas perusahaan sendiri tidak akan mengextend dari kelas manapun. Kita coba polosan di sini. Kita lihat sekali lagi dari kelas diagramnya. Dari perusahaan ini dia mempunyai atribut apa aja, ada nama perusahaan sama alamat perusahaan bertipe data string, lalu ada kelas direktur untuk menjadi atribut salah satu atribut dari perusahaan tentunya. Jadi kita juga akan membuat setter getternya. Oke, baik, kita mulai dari private. Membuat atributnya, kita buat atributnya private string nama perusahaan. Kita duplicate, kita tambahkan alamat perusahaan, kita duplicate lagi. Di sini bukan lagi string tipe datanya, melainkan objek yaitu atau kelas yaitu direktur yang mempunyai hubungan asosiasi dengan perusahaan, kelas perusahaan. Direktur.
Oke, setelah itu kita akan membuat setter-getternya. Untuk lebih mudah, saya menggunakan IDE Intellis IDEA. Cukup tekan Alt plus insert pada keyboard, bisa memilih scatter setter, langsung bisa generate otomatis. Di sini otomatis terbuat, ada enkapsulasi di sini sudah tertarikan dengan baik, di mana ada atribut private di sini memiliki setter dan getter public yang bisa diakses di luar. Jadi untuk perubahan dan pemanggilan dari di luar kelas bisa melalui metode-metode yang ada di sini, yang sering kita sebut dengan setter getter. Untuk konstruktor sendiri kita tidak terlalu membutuhkannya, jadi kita tidak perlu untuk dideklarasikan. Oh ya, yang selanjutnya kita coba menambahkan kembali atribut dari perusahaan. Coba buat perusahaan. Jangan lupa kita juga menambahkan setter getternya untuk atribut perusahaan. Nanti dalam pemanggilannya bisa kita set perusahaannya menggunakan parameter kelas perusahaan, dan begitu juga pada kelas perusahaan kita bisa set direkturnya menggunakan parameter kelas direktur di sini. Selesai. Kita sudah melakukan kelas dan deklarasi objek, atribut beserta tipe data dan modifiernya. Terus kita juga sudah melakukan metode void dan non void di sini, yaitu setter dan getternya. Enkapsulasi juga termasuk setter getternya dengan melakukan modifier, memberikan atribut dengan modifier private di sini dan diberikan setter getter public. Kita sudah melakukan enkapsulasi. Untuk konstruktor kita tidak terlalu memerlukannya di kelas perusahaan. Kita panggil aja dengan kosong public perusahaan di sini. Nah, fungsinya konstruktor di sini bisa memberikan default nilai atau nilai untuk atribut, bisa juga seperti itu, atau menjalankan metode-metode yang ada pada kelas tersebut. Kita coba memberikan default nilai nama perusahaan di sini adalah perusahaan air. Alamatnya saya coba set default Surabaya. Kita coba implementasikan kelas perusahaan dengan direktur relasinya pada kelas main. Oke, di kelas main ini sudah saya bersihkan, tinggal ada shoot di sini atau sistem out rail. Terus ada juga kelas perusahaan, namanya perusahaan, terus new perusahaan. Sebelumnya kita sudah membuat di masing-masing kelas atribut kelas yang lain, di mana ada kelas direktur mempunyai atribut dengan tipe data atau objek perusahaan di dalamnya. Begitu juga dengan kelas perusahaan, di mana di dalamnya ada atribut direktur. Kita coba dan kita juga
setelah membuat setter-getternya di masing-masing atribut tersebut, kita coba implementasikan di sini, di mana di direktur kita set perusahaan, kita beri perusahaan di sini, kita coba buktikan apakah direktur tersebut sudah terhubung dengan kelas perusahaan. Direktur dengan memanggil getternya get perusahaan, dengan get perusahaan kita otomatis bisa mengakses atribut yang ada pada kelas perusahaan. Ada get nama perusahaan. Kita coba buktikan apakah benar. Nah, di sini muncul perusahaan air di sini, di mana nama default dari perusahaan yang kelas perusahaan yang telah kita buat pada konstruktornya, kita set default nama perusahaan air. Kalau kita bisa membuktikannya, kita bisa mencoba merubah nama perusahaannya sebelum kita set perusahaan pada kelas direktur di sini. Perusahaan set nama perusahaan dengan cara PT KAI Indonesia, misalkan. Kita play lagi, run ya. Nah, di sini nama dari perusahaan telah berubah menjadi PT KAI Indonesia. Kita coba lagi untuk yang di direktur. Maksudnya yang perusahaan, kita coba men-set direkturnya. Nah, sebelumnya saya mau mengubah sedikit codingan pada atau mengubah kelas pada direktur ini. Kita coba memberikan nama direktur. Untuk melakukan percobaan saja, nama direktur. Oh, bentar. Karena direktur sudah mengextend dari manajer, dan manajer mengextend dari supervisor, dan supervisor setelah mengextend dengan pegawai, nama sudah ada harusnya. Nah, di sini ada nama, kita tinggal memanggil atribut nama yang sudah diwariskan dari superclassnya, yaitu ada pegawai. Direktur di sini kita coba di atasnya sini, atau ya apa sih, di sini aja, set nama. Bukan ada, kita dapat mengakses metode setternya di sini, set nama, namanya Pak Bahrul. Kita coba hubungkan perusahaan set direktur, kita set parameter dari set direktur dengan atribut direktur yang sudah kita buat di atas ini. Sudah. Nah, ini di bawahnya ini kita coba perusahaan dimiliki oleh, misalkan kita panggil atribut perusahaan, lalu jelas error karena perusahaan tidak memiliki get perusahaan.
kita memanggil get direktur di sini. Direktur kita ambil get nama. Nah, di sini nama kita akan ketahui siapa nama direktur dari perusahaan yang terasosiasi yang sudah kita asosiasikan di sini. Perusahaan set direktur. Kita coba run. Nah, di sini kita berhasil menampilkan datanya melalui bentuk simpel seperti ini. Mana perusahaan PT KAI Indonesia dimiliki oleh misalnya Pak Bahrul. Kita set nama misalnya Pak Bahrul. Oke, mungkin itu saja untuk bagian penjelasan atau pengimplementasian kelas perusahaan di sini. Kita sudah melakukan banyak, dimulai dari pembuatan objek kelasnya, membuat atributnya, membuat setter-getternya, hingga membuat contoh implementasinya pada kelas main. Video selanjutnya saya dan rekan-rekan saya mungkin akan mencoba mengimplementasikan seluruh kelas ini pada kelas main. Oke, untuk video ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum